ada tiga tokoh politik yang potensial menjadi kingmaker. Satu adalah Presiden Jokowi. Demokrat ketar-ketir, Jokowi jadi kingmaker koalisi besar, kalah sebelum perang. Ditulis oleh Sardi dari siword.com. Ada kudeta, tapi kan ini enggak gitu. Gimana caranya Muldoko mau mengambil alih pimpinan Demokrat gitu? Lagian kan Demokrat ini partai keluarga, ketuanya AHY, wakilnya Ibas, penasihatnya bapaknya sendiri, terus yang lain di pejabat-pejabat intinya itu kan semua keluarga Cikias, keluarga Yudhoyono begitu. Apa yang ditakutkan dari seorang Muldoko? Cuma satu orang gitu, mau ngadepin yang banyak itu apa yang ditakutin gitu. Lah, kok sekarang enak bener menjadikan Partai Demokrat partai keluarga? Semua jabatan tertinggi dipegang keluarga. Ketua Majelis Tinggi dipegang SBY. Ketua Umum dipegang anaknya AHY. Wakil Ketua Umum dipegang Ibas, adiknya AHY. Koordinator juru bicara Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra, dia bilang setiap partai politik dijamin wewenangnya oleh konstitusi. Jadi dia nggak mau ada pihak luar yang semena-mena ikut campur dalam urusan koalisi dan pencalonan. Ada yang bisa nebak dia ini ngomongin apa? Masih belum? Oke, saya lanjutkan lagi. Dia bilang lagi Demokrat memperingatkan pihak eksternal sebuah partai politik menjadi penentu dalam terbentuknya sebuah koalisi dalam pemilu 2024. Dia tidak mau ada pihak di luar partai menjadi tim maker. Dia minta pihak luar partai menghormati independensi partai politik. Kata kuncinya adalah tim maker. Siapa yang sedang disindir Demokrat? Memang tidak disebut namanya, tapi kalian pasti setuju kalau Demokrat ini mungkin sedang menyindir Jokowi. Ini dimulai tidak lama setelah Indonesia berduka akibat FIFA mencoret Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Jokowi melakukan pertemuan tertutup di kantor DPP Partai PAN. Jokowi sempat curhat soal batalnya Indonesia jadi tuan rumah, tapi ada yang jauh lebih menarik di balik pertemuan itu. Jokowi bertemu dengan para ketua umum dari Gerindra, PKB, Golkar, PAN, dan PPP. Lalu Jokowi kasih kode, dia bilang 5 partai itu cocok bergabung. Lalu muncul narasi kalau Jokowi bakal jadi kingmaker untuk menunjuk pengganti yang layak. PDIP gak hadir dalam pertemuan itu karena Megawati ada di Jepang saat itu. Entah PDIP nanti bakal gabung atau tidak, kita lihat saja nanti. Lalu muncul wacana kelima partai ini akan membentuk koalisi super besar yang diberi nama Koalisi Kebangsaan. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan bilang rencana koalisi ini dikendalikan oleh Presiden Jokowi. Jadi nggak heran kalau Jokowi dianggap bakal jadi kingmaker. Bahkan calon koalisi ini mulai serius. Zulkifli Hasan bertemu dengan Prabowo membahas gimana caranya memenangkan Indonesia atau memenangkan komitmen kebangsaan dalam Pilpres 2024. Harus diingat juga banyak pendukung Jokowi yang masih menunggu kemana arah telunjuk Jokowi. Banyak yang mau menempel Jokowi karena pengaruhnya sangat besar. Bahkan kalau masa jabatan presiden diizinkan 3 periode, Jokowi pasti akan menang telak lagi. Tapi berhubung hanya bisa 2 periode, maka siapapun yang di-endorse atau ditunjuk Jokowi akan mendapatkan dukungan yang masif. Saking berpengaruhnya Jokowi, banyak yang gelisah, salah satunya Demokrat ini. Mereka nyindir agar Jokowi jangan ikut campur mengatur partai politik untuk berkoalisi atau apapun. Demokrat resah, apalagi di sisi lain, Demokrat kubu Muldoko mengajukan PK. Demokrat kayak diserang dari 2 sisi. Demokrat mau berlagak benar dan bicara soal konstitusi. Ini karena mereka sekarang ini dalam kondisi kepepet dan terjepit. Faktanya dulu ketika Demokrat masih berkuasa, masih di atas angin, mereka berusaha mengamankan kekuasaan. Salah satu yang nyata dan jelas adalah Presidential Threshold atau PT. Presidential threshold saat ini 20%. Ada salah satu juru bicara KLB yang bilang Presidential threshold 20% ini ada saat SBY berkuasa. Pada 2009, SBY menjadi pengusung supaya koalisi mendukung dan setuju Presidential threshold naik dari 4% menjadi 20%. Ini ada hubungannya dengan SBY yang mau nyalon lagi di periode kedua. Pada 2009, Demokrat sangat kuat di DPR. Dengan jumlah kursi 21,7%, SBY mau nyalon lagi. Jadi SBY diduga mau menghambat calon-calon lain dan lahirlah Presidential Threshold 20%. Sialnya rencana itu dapat dukungan partai koalisi yang menguasai lebih dari 50% kursi DPR.
Yusril Iza Mahendra juga bilang bahwa presidensial threshold 20% adalah kerjaan SBY dan JK saat berkuasa pada 2009. Dan sekarang presidensial threshold 20% ini jadi bumerang. Demokrat saat ini gak bisa usung AHY sebagai capres, bahkan harus ngemis-ngemis supaya jadi cawapres Anies. Dari sini saja sudah ketahuan kalau Demokrat ini banyak drama dan licik, berkuasa dengan cara-cara tidak jantan, tapi sekarang berharap pihak lain gentleman. Ini namanya munafik. Saat berkuasa arogan, saat terjepit minta dikasihani dan selalu teriak dizolimi. Jangan lupa dengan cara keluarga SBY mempertahankan kekuasaan di Demokrat. AHY diangkat sebagai ketua umum, Ibas jadi salah satu wakil ketua umum, sedangkan SBY diangkat jadi ketua majelis tinggi. Yang mana kalau mau bikin KLB, harus minta izin sama SBY. Sampai kiamat pun, KLB gak akan diizinkan kalau membahayakan posisi AHY. Satu keluarga saling melindungi. Keluarga model begini mau berkuasa lagi di negara ini sungguh tidak pantas. Kalau dulu mereka teriak asal jangan Ahok, kali ini giliran kita teriak asal jangan Anies. Kalaupun koalisi perubahan hancur lebur, itu nasib mereka, bukan urusan kita. Jadi mari kita tunggu komando dari Jokowi sambil makan kerupuk. Bagaimana menurut Anda? Bentar lagi kan Anas Urbaningrum keluar, Mas. Tanggapannya gimana, Mas? Yuk. Nggak ada urusan sama saya, Mbak. Itu ya. Makasih. Kalau terkait dengan apa rencana koalisi besar? Anas tantang duel SBY, AHY silahkan mundur. Ditulis oleh Heru Subagia dari Siward.com. Karena kami meyakini Mas Anas ini adalah talenta politik yang jarang dimiliki oleh seorang putra model seusia beliau, yang mana berusaha dimatikan secara politik, maka tugas kami menghidupkan kembali beliau secara politik. Ya tapi apapun itu, orang-orang yang terlibat dalam kasus korupsi Hambalang dan korupsi Wisma Atlet di Palembang, ini kan semuanya sudah dipenjara gitu, termasuk yang memberikan instruksi, termasuk orang yang nyuruh-nyuruh atau ingin mengumpulkan uang dari hasil korupsi ini gitu. Itu kan Anas Urbaningrum sebagai ketua umum udah masuk penjara. Nah yang belum itu pangeran. Pangeran Ibas belum gitu. Sampai sekarang 2 orang sudah bebas, sudah menjalani hukuman 10 tahun gitu ya. Pangeran Ibas masih belum diperiksa sama KPK. Sikap gentle ditunjukkan oleh Anas Urbaningrum. Pernyataan mantan Ketua Umum Demokrat di zaman SBY patut diakui sebagai bentuk kepatuhan politik yang terhormat dan bermartabat. Dikatakan Anas Urbaningrum jika dirinya tidak akan berurusan dengan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, Ketua Umum Partai Demokrat saat ini, pasca berakhirnya hukuman penjara. Mantan Ketua Umum PBHMI jelas-jelas sesumber akan bertemu SBY untuk mencari pembenaran atas dirinya, dijebloskan di penjara 8 tahun di masa pemerintahan SBY periode kedua. Anas Urbaningrum sepakat akan membuat kalkulasi politik kepada SBY dalam waktu yang tepat. Publik saat ini sedang menyoroti isu Ganjar Pranowo pasca penolakan tim Israel masuk ke Indonesia dan berakhir dengan polemik dirinya, akhirnya terjadi tergerusnya elektabilitas dirinya sebagai capres. Ketika polemik Ganjar berhasil diselamatkan oleh Jokowi dan pada akhirnya kehebohan pro dan kontra persepak bolaan landai. Di lain sisi muncul isu jika mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum telah bebas dari lapas Sukamiskin pada Selasa 11 April 2023. Dari isu terbebasnya Anas Urbaningrum dari penjara, akhirnya isu tersebut berkembang biak ke arah isu yang jauh lebih seksi dan menggoda. Akhirnya sorotan media bergeser dari Ganjar Pranowo ke Anas Urbaningrum. Proses hukum Anas Urbaningrum ketika karir politik dari pentolan HMI ini sedang moncer, hal paling terburuk langsung menimpanya. Perjalanan karir politik Anas Urbaningrum runtuh dan dirinya terjatuh. Anas dipidana atas kasus pembangunan Wisma Atlet Hambalang. Anas Urbaningrum dijatuhi vonis pada September 2014 dengan hukuman 8 tahun penjara dan denda sebesar 300 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan. Dalam keberlanjutannya, hukuman Anas diperberat menjadi 14 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah pada tingkat kasasi. Tidak mau hukumannya diperberat, dia mengajukan upaya hukum peninjauan kembali atau PK, hingga akhirnya dipangkas dari 14 tahun menjadi 8 tahun pidana penjara. Karir politik cemerlang, terlahir di Blitar pada 15 Juli 1969.
Dalam riwayat perjalanan karir politik, mengasah kemampuan teori politik dengan mengenyam pendidikan tinggi di Universitas Airlangga dengan mengambil jurusan ilmu politik. Ambisinya menekuni bidang ilmu politik semakin menjadi-jadi. Pada tahun 1992, studi S1 berhasil ditamatkan. Kemudian melanjutkan pendidikan pasca sarjana di Universitas Indonesia pada tahun 2000, Anas meraih gelar master bidang ilmu politik. Gelar master di bidang politik belum dirasakan cukup hingga Anas Urbaningrum melanjutkan studi doktor ilmu politik di UGM. Rekam jejak pengalaman organisasi Anas Urbaningrum sungguh luar biasa. Dalam jejak karir organisasi, perjalanannya pertama kalinya menjadi bagian dari organisasi Gerakan Mahasiswa. Anas tercatat pernah menjadi Ketua Umum Pengurus Besar atau PB Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI. Anas terpilih menjadi Ketua Umum Pengurus Besar atau PB HMI melalui Kongres HMI di Yogyakarta 1997. Kiprahnya mulai benar-benar bersinar saat menjadi anggota tim revisi Undang-Undang Politik atau Tim 7 yang diketahui sebagai salah satu tuntutan reformasi. Anas Urbaningrum bekerja di KPU. Anas juga terpilih menjadi anggota tim seleksi parpol peserta pemilu 1999. Perjodohan Anas Urbaningrum dengan partai politik akhirnya ditemukan, berlabuh di Partai Demokrat. Akhirnya Anas Urbaningrum meninggalkan jabatannya sebagai anggota KPU pada periode 2001 hingga 2005. Insting Anas Urbaningrum memang sangat tajam. Akhirnya berhasil terpilih sebagai anggota DPR RI pada pemilu 2009 dari daerah pemilihan Jawa Timur 7. Dalam jabatan politiknya semakin meroket, Anas semakin menunjukkan sinarnya. Dia berhasil terpilih sebagai Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR RI periode 2009 sampai 2014. Terakhir kalinya karir politiknya sebelum tersandung skandal korupsi gratifikasi proyek Hambalang, Anas Urbaningrum mencapai karir politiknya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat pada 2010 sampai 2013. Dalam Kongres Partai Demokrat yang diselenggarakan pada 20-23 Mei di Bandung, Jawa Barat, Anas Urbaningrum terpilih menjadi Ketua Umum mengalahkan calon kuat seperti Andi Malarangeng dan Marzuki Ali. Anas kemudian dilantik sebagai Ketua Umum dengan Edi Baskoro Yudhoyono sebagai Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat untuk periode 2010 sampai 2015. Konflik SBY versus Anas Urbaningrum. Memanasnya hubungan Anas Urbaningrum dan SBY sejak dirinya terpilih menjadi Ketua Umum Partai berlambang Mercy itu di Kongres Bandung pada 2010 silam. Anas mengalahkan Marzuki Ali dan Andi Malarangeng. Anas dianggap SBY sebagai Ketua Umum Partai yang sangat ambisius. Kabar burung bercerita jika Anas juga bercita-cita menjadi Presiden RI. Anas Urbaningrum diduga mulai nakal dengan menggerakkan jaringan HMI, bertaburan dan didistribusikan di internal partai atau disusupkan dalam berbagai lembaga atau berbagai proyek. Kondisi itulah yang menyebabkan kekuatan SBY jika di suatu hari Anas Urbaningrum akan menjadi orang terkuat di Demokrat dan akan mengancam posisinya dan juga gerbong serta keluarganya. Jabatan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat tidak sampai tuntas. Anas Urbaningrum harus bertekuk lutut skenario mematikan yang diduga dilancarkan pihak SBY. Anas harus berurusan dengan KPK yang saat ini menyelidiki kasus Hambalang, menyatakan Anas terjerat kasus korupsi terkait proyek pusat pelatihan, pendidikan, dan sekolah olahraga nasional itu. Berakhirnya jabatan sebagai Ketua Umum Partai serta merta karir politik tamat. Keterlibatan Anas dan kader dalam kasus itu membuat elektabilitas Partai Demokrat anjlok. Ini membuat para petinggi Demokrat meminta SBY yang menjabat presiden saat itu mendorong Anas untuk turun dari pucuk kepemimpinan. Akhirnya perjalanan politik Anas Urbaningrum betul-betul tamat pada tanggal 22 Februari 2013. Anas ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan hadiah atau gratifikasi berkaitan proyek Hambalang dan proyek-proyek lainnya oleh KPK. Anas Urbaningrum menjadi tersangka setelah mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, M. Nazarudin, membeberkan Anas terlibat dalam proyek Hambalang. SBY diminta maaf ke Anas Urbaningrum. Euforia pendukung Anas Urbaningrum semakin berani. Pasca berakhir masa hukuman penjara 11 April 2023, militan Anas Urbaningrum berteriak lantang. Mereka melakukan tekanan publik, terutama pendukung Anas Urbaningrum meminta kepada SBY meminta maaf yang ditujukan ke Anas Urbaningrum karena dituduh telah menggusur Anas Urbaningrum dari pimpinan Partai Demokrat hingga Anas Urbaningrum harus menjalani hukuman 8 tahun di penjara.
Bagi tim Anas Urbaningrum, mereka terus menilik sejarah mundur masa kelam detik akhir Anas Urbaningrum proses di penjara. Masih mengingat pidato Pak SBY yang ditujukan khusus ke KPK dari Jeddah pada waktu itu agar KPK segera menetapkan status Mas Anas. SBY memberikan rekomendasi ke KPK jika Anas Urbaningrum salah, katakan salah. Jika tidak salah, kemudian tolong dijelaskan kenapa tidak salah. Bagaimana kalau menurut Anda?